Senjata legendaris A-10 Warthog, yang dikenal sebagai pembunuh tank, siap menghadapi ancaman darat modern dengan peningkatan lanjutan yang membuatnya menjadi pesaing tangguh, bahkan di samping jet modern seperti F-35. Daya tembak dan ketahanannya yang luar biasa telah menjadikannya pilihan utama dalam mendominasi medan perang. A-10 memanfaatkan pelajaran dari Perang Korea dan meningkatkan kesuksesan Douglas A-one Skyraider, menjadikannya lebih tangguh dari sebelumnya. Lantas, peningkatan baru apa yang membuat A-10 Warthog semakin kuat dan relevankah pesawat ini di masa depan? Mari kita ungkap bagaimana A-10 Warthog yang baru ditingkatkan pada tahun 2025 ini dapat mengejutkan dunia, meskipun pertama kali dirancang pada tahun 1960-an, di tengah ancaman perang nuklir yang menghantui dunia. Saat itu, para pemimpin Pentagon menyadari bahwa kemenangan tidak hanya bergantung pada senjata nuklir, tetapi juga pada kemampuan untuk mendukung pasukan darat secara efektif. Tetapi, setelah Perang Dunia Kedua, pengembangan pesawat serang mengalami penurunan, membuat AS rentan selama Perang Vietnam. Pesawat serang utama pada saat itu adalah Douglas A-one Skyraider, yang meskipun tangguh, tidak cukup memiliki daya tembak untuk menembus hutan lebat Vietnam dan sangat rentan terhadap serangan darat. Menyadari tantangan tersebut, Angkatan Udara AS memprioritaskan penguatan kekuatan dukungan udara. Mereka membutuhkan pesawat yang mampu menangani tank Soviet dan melindungi infanteri dengan menembus pertahanan musuh. Pada bulan September 1966, Jenderal John P. McConnell, Kepala Staf Angkatan Udara AS, memerintahkan pembuatan pesawat dukungan udara jarak dekat khusus, yang akhirnya mengarah pada program AX atau pesawat serangan eksperimental. 6 perusahaan mengajukan desain, namun Angkatan Udara AS lebih memilih desain dari Northrop YA-9A dan Fairchild Republic YA-10A. Setelah melalui uji coba yang ketat, mereka memilih YA-10A sebagai pemenangnya. Peningkatan spesifikasi pesawat meliputi meriam putar 30 mm, kecepatan maksimum 460 mph, jarak lepas landas 4.000 kaki, kemampuan membawa hingga 16.000 lb senjata, dan jangkauan terbang 285 mil. Harga per unit sekitar $1,4 juta. A-10 merupakan pesawat pertama Angkatan Udara AS yang dirancang khusus untuk dukungan udara dekat. Salah satu fitur utamanya adalah meriam GA-8A Avenger, dengan laju tembakan 4.000 peluru per menit. Meriam ini mampu menembus kendaraan lapis baja dari jarak lebih dari 1.300 yard, dengan akurasi 80%. Proyek ini juga mencakup berbagai jenis amunisi, termasuk peluru latihan, bahan peledak semi penetrasi, bahan pembakar penusuk lapis baja, dan bahan peledak berdaya ledak tinggi. Peningkatan lainnya adalah penerapan senjata kuat seperti meriam Avenger dan rudal AGM-65 Maverick, yang menjadikan A-10 lebih efektif dalam menghancurkan target lapis baja. A-10 juga terkenal karena ketangguhannya, dengan pelat baja titanium dan kemampuannya untuk memberikan dukungan udara dekat yang sangat dibutuhkan dalam pertempuran darat. Dalam menghadapi ancaman global yang terus berubah, tetap relevan bagi Angkatan Udara untuk mempertahankan A-10. Pesawat ini sangat efektif terhadap target seperti konvoi bahan bakar, dan dapat membawa berbagai jenis bom, termasuk rudal berpemandu laser dan presisi. A-10 juga berperan penting dalam kontra pemberontakan dan mendukung pasukan darat dalam pertempuran. Sejak pertama kali diperkenalkan pada tahun 1976, A-10 Warthog telah membuktikan ketangguhannya dalam berbagai konflik. Meskipun memiliki desain yang terlihat kuno dibandingkan pesawat-pesawat generasi baru, keunggulannya dalam mendukung pasukan darat tidak tertandingi. Keistimewaan utama dari A-10 adalah kemampuannya untuk bertahan dalam pertempuran yang sengit, dengan desain yang dirancang untuk menyerap tembakan musuh tanpa mengorbankan kinerja pesawat. Pelat baja titanium yang melindungi kokpit dan mesin pesawat telah terbukti efektif dalam melindungi pilotnya meskipun pesawat ini terpapar tembakan senjata ringan dan bahkan beberapa tembakan dari senjata berat. Peningkatan A-10 pada tahun 2025 mencakup beberapa aspek penting yang membuatnya tetap relevan dalam menghadapi ancaman modern. Salah satu peningkatan utama adalah kemampuan untuk membawa sistem senjata yang lebih canggih dan lebih presisi, seperti rudal berpemandu laser, yang semakin meningkatkan daya hancur terhadap target lapis baja dan sasaran yang lebih sulit dijangkau. Penggunaan teknologi canggih dalam sistem navigasi dan avionik juga meningkatkan kemampuan pesawat dalam berbagai kondisi cuaca dan medan yang sulit. Kemampuan untuk melakukan misi tempur pada siang dan malam hari, serta dalam cuaca buruk,
menjadikan A-10 lebih fleksibel dan efektif dalam mendukung pasukan darat. Tak hanya dari segi persenjataan, A-10 juga telah diperbarui dengan sistem manajemen misi yang lebih canggih dan peningkatan dalam komunikasi untuk koordinasi yang lebih baik dengan pasukan di lapangan. Hal ini memungkinkan A-10 untuk beroperasi lebih efisien dalam pertempuran modern, di mana kecepatan dan akurasi dalam memberikan dukungan udara sangat krusial. Dalam banyak misi, A-10 seringkali terlibat dalam operasi kontra pemberontakan, misalnya di Irak dan Afghanistan, di mana ia memberikan dukungan taktis yang sangat dibutuhkan untuk menghancurkan target-target musuh yang tersembunyi atau bersembunyi di medan yang sulit. Meskipun sudah lebih dari 4 dekade sejak pertama kali digunakan, A-10 masih menjadi pilihan utama bagi Angkatan Udara AS karena kemampuannya untuk mendukung pasukan darat dengan cara yang tidak bisa dilakukan oleh jet tempur modern seperti F-35. Jet tempur F-35 lebih cocok untuk peran multiperan dan superioritas udara. Namun dalam hal dukungan udara jarak dekat, tidak ada yang dapat menandingi A-10. Desain pesawat yang rendah dan lambat justru membuatnya sangat ideal untuk memberikan tembakan langsung ke sasaran di medan perang. Penghematan biaya operasional juga menjadi salah satu alasan mengapa A-10 tetap relevan. Meskipun biaya perawatan dan pembaruan pesawat tidak murah, A-10 memiliki biaya operasi yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan pesawat tempur modern lainnya, seperti F-35. Dalam beberapa hal, penghematan ini membuat A-10 lebih menguntungkan dari segi biaya, terutama untuk misi yang memerlukan daya tembak tinggi dalam waktu yang lama di medan pertempuran. Tujuan utama desain A-10 Warthog adalah untuk menjadikannya pesawat yang tangguh dan mudah dirawat. A-10 dirancang untuk beroperasi dari landasan udara yang kasar dan dapat bertahan dari kerusakan akibat serpihan atau tembakan musuh. Hal ini tercermin dari penempatan dua mesinnya, General Electric TF-34GE100, yang diposisikan tinggi dan di belakang sayap, dekat dengan ekor pesawat. Penempatan ini memberikan keuntungan karena mesin menghasilkan rasio bypass yang tinggi, yang berarti mereka menghasilkan lebih sedikit panas, sehingga lebih sulit dideteksi oleh rudal pencari panas. Selain itu, penempatan ini juga membantu menjaga mesin tetap berjalan saat pesawat sedang diservis atau dimuat dengan peralatan baru. Meskipun A-10 memiliki banyak fitur unggulan, Kongres sempat mempertanyakan apakah masih layak untuk terus menghabiskan $4,2 miliar untuk pesawat ini atau menggantinya dengan F-35 Lightning II. Sebagai respons terhadap pertanyaan ini, Angkatan Udara AS diminta untuk melakukan peningkatan pada A-10 dan membuktikan apakah F-35 benar-benar dapat menggantikannya. Untuk tujuan ini, Angkatan Udara memulai program peningkatan besar pada A-10 dengan meluncurkan versi A-10C pada tahun 2005. Peningkatan ini menambahkan senjata presisi, layar digital di kokpit, dan penunjuk laser Switch 10 yang direncanakan siap pada musim semi 2021 lalu. Salah satu perbaikan awal pada A-10 adalah sistem pemulihan udara ringan V-12 yang meningkatkan komunikasi antara pilot A-10 dan tim darat, termasuk tim penyelamat dan pilot yang pesawatnya telah ditembak jatuh. Sistem ini memungkinkan A-10 untuk memberikan dukungan udara bahkan dari jarak dekat dan mendukung misi pencarian dan penyelamatan tempur, meningkatkan peluang pesawat dan personel untuk bertahan hidup dalam pertempuran modern. Karena A-10 tidak cukup cepat untuk menghindari tembakan musuh ketika berada di wilayah udara musuh, pesawat ini dilengkapi dengan senjata jarak jauh. Dulu sangat berisiko bagi pesawat untuk mendekati sebelum menembak, tetapi dengan senjata baru ini, A-10 dapat menyerang target dari jarak yang lebih jauh, memperlihatkan kelincahannya di udara. A-10 kini dilengkapi dengan kemampuan baru untuk menggunakan strategi terbaru guna menghindari ancaman. Pesawat ini dapat menyerang beberapa target sekaligus dengan senjata berpemandu presisi, lalu melanjutkan misi mereka tanpa hambatan setelah mengatasi ancaman. Dengan kacamata penglihatan malam, A-10 masih dapat mendominasi medan perang pada malam hari, bahkan pada ketinggian rendah atau sedang, dan dapat menargetkan kapal dengan sistem senjata presisi AR-12. Peningkatan lain yang signifikan adalah peningkatan kecepatan peluncuran roket, yang sekarang bisa dilakukan 4 kali lebih cepat daripada sebelumnya, membuatnya menjadi kekuatan yang lebih mematikan di medan perang. Peningkatan berikutnya adalah pengenalan sistem Switch 9 pada tahun 2019, yang memungkinkan JTAC untuk berbagi posisi mereka secara digital dengan komputer onboard A-10. Sistem ini mencegah kesalahan penargetan pasukan sekutu dan memungkinkan A-10 untuk menyerang beberapa target sekaligus hanya dengan menekan satu tombol, yang sebelumnya memerlukan banyak pekerjaan.
A-10 sekarang dapat menggunakan berbagai jenis bom, seperti GBU-38 dan GBU-31, dan pesawat ini memberitahu pilot apakah mereka dapat mengenai target mereka dalam satu lintasan. Peningkatan lain termasuk sistem pelacak inersia berbasis optik hibrida atau Hobbit, sebuah helm baru yang melacak gerakan kepala pilot dengan lebih akurat. Dengan bantuan alat bidik yang merespons gerakan kepala, pilot dapat lebih cepat menentukan target dan meningkatkan efisiensi misi mereka. Selain itu, peningkatan ini juga memungkinkan integrasi roket AGM-30 APKWS yang memungkinkan A-10 menyerang target dari jarak jauh dengan akurasi yang lebih tinggi. Pesawat ini kini dapat membawa beban hingga 16.000 lb amunisi campuran di 8 tiang bawah sayap dan 3 tiang ventral. A-10 dapat membawa bom Mark 82 seberat 500 pon, bom Mark 84 seberat 2.000 pon, bom GBU-39 yang dipandu laser dan GPS, serta berbagai jenis bom dan senjata lainnya. Di sisi lain, A-10 dilengkapi dengan sistem penanggulangan inframerah, POD jammer, dan suar penerangan, yang semakin meningkatkan kemampuannya untuk bertahan di medan perang modern. Selain peningkatan pada perangkat keras dan senjata, A-10 juga dilengkapi dengan peningkatan kesadaran situasional yang memungkinkan pengendali serangan terminal gabungan untuk mengirim posisi mereka secara digital. Hal ini meningkatkan kemampuan A-10 untuk mengetahui posisi sekutu dan elemen penting lainnya di medan perang. Sebelumnya, pilot harus mencari pasukan kawan secara visual, yang bisa sangat sulit dilakukan dalam kondisi sulit, seperti saat ada debu atau puing-puing. Dengan peningkatan ini, A-10 dapat membedakan dengan lebih jelas antara musuh dan sekutu, mengurangi kemungkinan kesalahan penargetan pasukan kawan dan memudahkan pilot untuk menghindari kesalahan tersebut dalam kekacauan pertempuran. Kemampuan A-10 untuk membawa berbagai senjata berat, seperti bom GBU-31 seberat 2.000 pon dan GBU-38 seberat 500 pon, serta meningkatkan akurasinya, menjadikannya pesawat yang sangat efektif dalam menyebabkan kehancuran. Peningkatan sistem seperti Switch 10 dan peningkatan helm canggih, memungkinkan pilot untuk menyerang beberapa target dengan senjata yang berbeda secara bersamaan dan meningkatkan keakuratan misi mereka. Dengan tambahan roket GBU-30V3 dan kemampuan untuk berbagi informasi ancaman dengan A-10 lainnya menggunakan tautan data, A-10 dapat menjaga keselamatan pesawatnya dan mengoptimalkan efektivitasnya di medan perang. Pengujian Switch 11 akan dimulai setelah Switch 10 siap, memastikan A-10 terus beradaptasi dengan tuntutan pertempuran modern. Skuadron uji terbang ke-40 di Florida saat ini sedang menguji A-10 dengan pembaruan terbaru, dengan fokus pada peningkatan Switch 11. Peningkatan ini mencakup penambahan peralatan baru seperti layar kokpit yang lebih baik, integrasi bom berdiameter kecil GBU-39, peningkatan audio, penguatan daya tahan GPS terhadap gangguan, dan peningkatan sistem radio. Semua perubahan ini dirancang untuk membuat A-10 lebih modern dan lebih efektif dalam menggunakan senjata. Proses peningkatan A-10 dengan sayap baru dimulai pada tahun 2007 dan selesai pada 2019. Sayap baru ini dirancang untuk bertahan lebih lama, tanpa membutuhkan perbaikan rutin, dan akan memungkinkan A-10 terbang setidaknya hingga tahun 2030. Ada juga rencana untuk melengkapi lebih banyak A-10 dengan sayap baru. Meskipun tidak ada rencana untuk mengganti mesinnya saat ini, peningkatan yang ada akan menjadikannya pilihan yang lebih baik untuk angkatan udara dalam waktu yang lama. Dengan semua peningkatan ini, A-10 benar-benar layak disebut sebagai Terminator milik militer AS. Pesawat ini dirancang untuk bertahan dari serangan langsung, termasuk peluru penembus baja dan peluru berdaya ledak tinggi hingga 23 mm. A-10 juga dilengkapi dengan sistem kontrol cadangan jika sistem hidrolik gagal, serta kemampuan untuk kembali ke pangkalan meskipun mengalami kerusakan serius, seperti kehilangan setengah ekor atau bagian sayap. Sebagai contoh, selama invasi Irak pada 2003, pesawat A-10 milik pilot Kim Campbell terkena tembakan musuh. Meskipun mengalami kerusakan pada satu mesin dan sistem hidrolik, pesawat itu masih mampu kembali ke pangkalan dengan menggunakan kontrol manual. Insiden ini membuktikan bahwa pesawat ini sangat tangguh dan lincah, bahkan melebihi harapan. Selain kelincahannya, hampir semua komponen utama pesawat dapat dipertukarkan dan dipasang di sisi kiri atau kanan A-10, membuatnya sangat mudah dirawat bahkan di medan yang paling keras sekalipun. Komponen ambidextrous tersebut mencakup mesin, stabilisator vertikal, roda pendaratan utama, dan komponen lainnya. Tujuan pengembangan A-10 jelas, yaitu untuk menciptakan tank terbang
yang dapat menghancurkan tank musuh. Untuk mencapai tujuan ini, para insinyur menggunakan baja paduan titanium seberat 1.200 lb dengan ketebalan 1,5 inch untuk melindungi pilot di kokpit. Ini adalah salah satu kali pertama logam canggih digunakan pada pesawat terbang. Namun, dapatkah pesawat berlapis baja berat tetap terbang meskipun tangki bahan bakarnya rusak? Teknisi telah merancang langkah-langkah untuk meminimalkan kerusakan pada sistem bahan bakar. Keempat tangki bahan bakar ditempatkan di bagian tengah pesawat, jauh dari tepi. Pengaturan ini berarti bahwa tangki harus ditembus oleh lapisan baja yang tebal terlebih dahulu. Saluran bahan bakar dapat menutup sendiri jika rusak, dan kartu periksa akan menghentikan kebocoran bahan bakar. Tangki bahan bakar juga dilengkapi busa poliuretan di dalam dan luar untuk menghalangi serpihan dan mengurangi kebocoran jika terkena. Di samping itu, penghalang api dan sistem pemadam melindungi mesin, bahkan jika keempat tangki bahan bakar rusak parah. Masih ada cukup bahan bakar di dua bak penampung khusus untuk memungkinkan pesawat terbang sejauh 230 mil. Sejak produksi awal, A-10 telah melalui berbagai uji coba untuk memastikan kinerjanya pada masa terbaiknya. Salah satu uji coba utama di akhir 1970-an melibatkan modifikasi A-10 menjadi versi 2 tempat duduk yang dikenal sebagai A-10B, untuk mengeksplorasi kemampuan pesawat ini dalam operasi cuaca buruk dan malam hari. Baru-baru ini, Letnan Christopher Earle, seorang analis uji dengan skuadron uji terbang ke-59, mengatakan bahwa pengujian telah berlangsung sejak 2020. Uji coba ini bertujuan untuk menguji berbagai senjata anti-lapis baja dan mengukur kinerjanya terhadap kendaraan dengan lapis baja khusus. Sekarang, konsep ini telah terbukti berhasil. Angkatan Udara terus mengumpulkan data untuk meningkatkan kinerja A-10 dengan peningkatan baru ini. A-10 telah membuktikan bahwa ia adalah mesin yang siap bertempur, terutama dengan ancaman teknologi maju. Melihat kembali sejarahnya, A-10 jelas dibangun untuk bertahan dalam ujian waktu. Desain badan pesawatnya memungkinkan daya tahan dengan penggunaan baja titanium seberat 1.200 lb untuk melindungi kokpit dan sistem pesawat, sehingga pesawat ini mampu menyerap kerusakan dan tetap terbang. A-10 dapat menerima kerusakan seperti kehilangan setengah sayap, setengah ekor, satu mesin, atau satu elevator dan tetap dapat kembali ke rumah dengan penerbangan lengkap. Kemampuannya untuk lepas landas dan mendarat dari landasan pacu yang relatif pendek juga memberikan keuntungan besar dalam operasi dari landasan udara yang dekat dengan garis depan. Desain yang sederhana memungkinkan perawatan dengan fasilitas minimal, yang menjadikan A-10 pilihan ideal untuk berbagai situasi. A-10 membuat penampilan penting dalam keterlibatan Amerika dalam invasi Irak ke Kuwait pada Operasi Badai Gurun, selama Perang Teluk Pertama pada tahun 1991. Selama operasi tersebut, A-10 berhasil menghancurkan lebih dari 900 tank Irak, 2.000 kendaraan tempur lainnya, dan 1.200 artileri. Pesawat ini juga terlibat dalam berbagai konflik lainnya, termasuk di Granada, Balkan, Afghanistan, Irak, dan dalam perang melawan negara Islam di Timur Tengah. Saat ini, Skuadron 422 sedang mengerjakan taktik baru untuk meningkatkan kinerja A-10 dalam pertempuran, termasuk penerbangan malam hari dengan ketinggian rendah dan penggunaan teknologi penglihatan malam yang lebih baik. Mereka juga mencari cara baru untuk menyelamatkan orang dalam situasi bahaya dan menyerang kapal musuh dengan roket khusus. Roket AGR-2 adalah versi pintar dari roket 2,75 inch lama yang pertama kali digunakan A-10 pada tahun 2013. Dengan kemampuan superiornya, A-10 tetap menjadi pilihan favorit dalam perang modern. Bahkan dengan peningkatan terbaru, A-10 semakin efektif dalam mencapai tujuan misinya dengan cepat, tak peduli seberapa sulit medan yang dihadapi. Kemampuannya terus meningkat dari waktu ke waktu, menjadikannya alat penting bagi setiap skuadron udara. Faktor-faktor ini adalah alasan utama mengapa pensiunnya A-10 sempat tertunda. Kekuatan teknis dan kemampuan tempurnya tetap dipertahankan dan ditingkatkan. Pada tahun 2021, A-10 tampil dengan sangat baik dalam kampanye pemboman melawan ISIS, dan Angkatan Udara menunda rencana pensiun pesawat ini. Sebagai gantinya, mereka mulai mengembangkan versi jangka panjang dari A-10. Sebelumnya, para pemimpin Pentagon mengumumkan bahwa A-10 tidak akan pensiun dan akan tetap beroperasi setidaknya sampai tahun 2022. Kini,
Baik Angkatan Udara maupun Departemen Pertahanan berharap agar A-10 tetap terbang selama bertahun-tahun ke depan. A-10 telah digunakan oleh Angkatan Udara AS dalam banyak misi, termasuk di Afghanistan, Irak, dan konflik lainnya. Setelah invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022, beberapa pejabat AS mengusulkan bahwa A-10 dapat membantu Ukraina melawan tank Rusia. Namun, pembicaraan sejak itu beralih kepada penyediaan jet tempur F-16. Meski demikian, masa depan A-10 masih belum pasti. Awalnya, A-10 direncanakan akan pensiun pada 2028 dan digantikan dengan jet tempur F-35. Namun banyak ahli yang menentang hal ini, mengingat seberapa efektif A-10 dan seberapa mahal F-35.